Acara selanjutnya marilah kita dengarkan dengan sambutan dari Ketua PP LPMK JTHIP Jawa Timur sekaligus PWJTHIP Jawa Timur yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahir Sufiaji SDMSI di Hadranaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, meskipun sudah meninggalkan ruangan ini, tapi beliau ini sangat luar biasa. Profesor Muhammad Fakih, PhD, bahasa Indonesia PhD itu ya doktor, tapi dari luar negeri. Beliau ini dulu aktivitasnya sebagai dosen di ITS, sekarang menjadi salah satu wakil rektor di Urusan ini. Terima kasih kepada Urusan yang tadi menurut Ketua Panitia bukan hanya tempat yang dikasih, tapi juga konsumsi. Menurut saya kurang satu, dan transportasi. Ya tapi nanti sampaikan sama Ketua Panitia pada saat tindakan. Terima kasih tadi itu bilang terima kasih, kurang transportasinya gitu. Kepada perwakilan dari Pemkot, Bapak Sinten di dinas apa? Luar biasa. Kita didatangi staf ahli wali kota Surabaya, Bapak Fauzi. Inilah kader-kader Al-Quran dari 22 PAC, Pak staf ahli. Dan ini yang macam-macam sebetulnya, meskipun kelihatan tadi pada saat dilatih itu kelihatan yang macam-macam. Ada yang sepatunya pinjam, ada yang sepatunya nggak pinjam tapi kaos kakinya pinjam, ada yang pinjam dengan kaos kakinya semuanya. Itu saya dulu juga dilatih pakai dasi, ternyata dasinya pinjam. Ya. Masanya bilang, akhirnya nggak dilepas-lepas. Kenapa? Kalau dilepas itu nggak bisa masak lagi. Kita pakai wudhu akhirnya gantung, basah semua. Ya sudah, memang hasilnya memang hijau. Ada dari PCNO, atau suwun kirim salam dengan Pak Kiai Haji Mas Budi Toha. Itu dulu ya teman saya, teman baik saya. Dia pernah menjadi wakil ketua DPRD Surabaya. Saya pernah menjadi ketuanya, bukan wakilnya, ketua DPRD. Jadi sama dulu kita akrab dengan Pak Kiai Mas Budi Toha. Kepada Ketua RPPAC Jawa Timur, meskipun tidak terlalu gemuk, tapi perjalanannya agak luar biasa.
Ustaz Khairuddin Abdul Qadir. Ini teman seperjuangan saya mulai gak enak sampai enak lagi, dan sekarang sampai enak lagi. Sekarang ini kan enak, lantai PHC Surabaya di gedung ber-AC. Kalau dulu saya tadi pelantikan itu bromos, tahu bromos, banyak kritik kan, akhirnya muka kelihatan kelon-kelon. Glowing, bukan glowing, kalau kebanyakan kritik. Sekarang didengarkan kedinginan, dikai AC kepanasan, dikai AC kedinginan, ya itu bingung besok itu. Masuk akhir lagi. Tapi juga yang terberbar sekretaris LB Bakti Ustaz Soekarno yang tidak M.Nur. Kalau M.Nur itu berarti bapaknya orang Karno. Ini Soekarno tidak M.Nur. Kepada Ketua Jamiatul Qurra Waqfat Surabaya Ustaz Fatoni Abdullah, saya yang banyak terkesan itu dengan orang tuanya beliau. Saya dulu kalau hari Jumat itu ke makam Ampel, biasanya sampai tidur di situ. Subuh-subuh habis sholat subuh diajak sama saya dulu manggilnya Ustaz Abdullah. Akhir tahu roti Maryam sama gulai. Nah sekarang nggak boleh kalau hari Jumat itu banyak makanannya itu roti Maryam sama gulai. Saya kenal roti Maryam itu di situ di Ampel. Padahal Maryam itu neneknya istri saya, jadi saya nggak berani di Pasuruan itu manggil roti Maryam. Kepada Ketua LB Bakti Kota Surabaya Ustaz Fauzi, dengan luar biasa. Ini adiknya Ustaz Abdurrahman Hafiz. Ipar. Luar biasa. Sampai sudah bisa membentuk 22 PAC yang CI-nya masih terus Pak. Ini sebagai campur Ustaz Fatoni. Nanti tak ewangi pun keluarga sana untuk membentuk PAC Kota Surabaya. Nanti jangan berdua Ustaz Fatoni, kita latih 31 langsung lengkap. Dan para asatidz, pengurus PAC PLB Bakti se-Surabaya ini, saya bangga dengan jenengan. Juga tadi ada sebutan ini, saya jujur aja dulu tadi itu, waduh ini wali kota datang itu bukan bajunya hitam, jasad, pakai celana, sudah pantas dari wali kota. Saya bangga dengan semua. Dan pada hari ini yang ustazah kelihatan cantik. Si ustazah jalan ganteng, orang mandi itu. Ustazah tahu nggak kenal? Ini baju meskipun jelek ini. Ini karyanya Ustaz Khairuddin. Jadi apa filosofinya itu? Dulu ada yang nggak tahu apa filosofinya, akhirnya dibalik yang merah-merah ditaruh bawah. Akhirnya apa? Tulisan LB Baktinya balik semua. Iya kan Ustaz Khairuddin? Ada yang merah-merahnya taruh bawah. Itu adalah tulisan LB Bakti kecil-kecil gitu. Akhirnya yang ada ke bawah semua. Orangnya kaya, akhirnya berkait lagi, jadikan lagi, yang merah-merahnya di saya bangga sebagaimana jenengan bangga menjadi guru ngaji. Biasanya saya paling nggak senang
ada ustadz ini mau melamar anaknya calon mertuanya, ditanya sama calon mertuanya, kerjaan mau punten guru ngaji aja mau ngomong sama guru ngaji Pak, paling banter semua sampean kamu gak paling ditolak ngomongin kasar, tapi ini ngomongin halus insya Allah masih diterima, tapi jadinya harus bangga menjadi guru ngaji, harus bangga. Guru yang luar biasa itu adalah ya guru ngaji. Cuma sekarang ini kita masih menjadi al-ustadz yang menutup hasil, jadi guru masih yang makan kamu tulis, gajinya sedikit, tapi insya Allah barokahnya dengan lebih besar daripada orang-orang yang gajinya jutaan lagi terus korupsi lagi. Oleh sebab itu saya tetap berdoa kepada untuk jenengan semua, semoga jenengan hidupnya bahagia di dunia. Ayat yang saya bacakan tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini saya tahu dengarkan pidato saya tentang ayat ini. Kok ayat itu iya ayat itu nggak berubah. Dan dia itu dua coba deh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah. Makna dari fadlullah atau karunia di dalam ayat itu adalah kita ini diberi Islam dan diberi Al-Quran. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Yang dimaksud dalam ayat itu rahmat Allah itu adalah kita diberi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Katakanlah bifadlillahi, dengan keutamaannya Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, yang demikian itu gembiralah kalian. Bangga menjadi orang Islam, bangga kita ini diberi Al-Quran, dan senang kita ini diberi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu biasanya di Surabaya, di Ampel, di Pasuruan itu kalau sudah bulan Maulid itu orang pada gembira, bikin pesta, bikin buah-buahan ke dibawa ke, pokoknya minimal gembira. Kenapa? Karena wa khairun mimma yajma'un. Pada saat itu orang-orang itu lagi berusaha untuk mengumpulkan harta benda. Kamu diberi Islam, diberi Al-Quran, diberi Nabi Muhammad, ini adalah lebih jauh, lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dari harta-harta dunia ini. Ini Al-Quran, serius, berarti iya. Jangan kalau gembira diberi. Jadi saya ini jujur aja, saya juga menanya kepada diri saya. Mungkin juga jenengan belum pernah bertanya kepada jenengan jadi orang Islam dengan apa? Paling banter dugaan saya, krono bapak ibu sampean orang Islam, akhirnya jenengan menjadi orang Islam. Iya kan? Itu esensinya, jenengan itu diberi oleh Allah, diberi oleh Allah. Hal yang sangat luar biasa. Pak setiap kali dari Al-Quran kita ini diberi Islam itu, akhirnya kita menjadi orang yang pasti bahagia di dunia dan akhirat. Terus diberi Al-Quran, diberi Al-Quran ini, tidak semuanya orang itu bisa menerima Al-Quran. Oleh sebab itu dulu ada pemalsu Al-Quran.
wadah macam-macam lah diberi Nabi Muhammad. Jadi kita diberi Al-Quran itu, akhirnya kita nggak usah lah sombong kita itu. Ya sebetulnya sih orang itu Al-Quran itu dulu diskusi saat diskusi di TV 9, saya ditanya oleh salah satu ustaz, gimana kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran kok nggak ngerti maksudnya? Saya bilang nggak apa-apa. Al-Quran ini adalah satu-satunya bacaan kalau dibaca itu al-mu'abbad ditilawati. Bahkan ngerti, bahkan nggak ngerti. Dan aku yakin pengurus PAC di Surabaya saat ini bacanya nggak ngerti kalau baca Al-Quran. Alif lam mim. Napa maksud? Alif lam itu tafsir aja. Wallahu a'lam bimuradi. Apa kan pengurus PAC? Tapi cocok itu sudah al-mu'abbad ditilawati. Lo gak pakai joli, akhirnya begini, kayak apa? Kata-kata ini memberi bos, tapi kata memberi. Ya kata-kata gini, kata-kata gini. Saya tadi kelihatan Profesor Paki tadi bisa begini, nah, dan begini lah, agak lucu juga. Akhirnya tak tidak. Ya kayak apa? Orang kan dia. Saya tidak. Kata-kata yang begini kan gitu kan. Al-Mu'abbad bitilawati Al-Quran itu meskipun kita nggak paham dengan bacaannya itu dibaca saja Al-Mu'abbad bitilawati. Apalagi kalau kita juga mau memperdalam. Dan bukan hanya bacanya, kita ini belajar menulis Al-Quran itu ibadah. Laisa alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau tadi yang baca Quran itu tadi berapa ayat itu sudah berapa huruf? Yang baca saya juga nggak tahu lagi jumlah hurufnya. Ya, karena belum pernah dihitung. Tapi dalam Al-Quran ini hurufnya itu 1 juta lebih. Kalau kita baca satu Al-Quran ini, bocarannya berangsur-angsur gak apa-apa. Itu satu huruf, 10 kebaikan. Kita sudah dapat berapa juta. Luar biasa. Oleh sebab itu jadi kan harus bangga. Saya ini bangga menjadi orang yang ikut khidmat kepada Al-Quran ini. Meskipun ini juga sering saya sampaikan. Berapa gajinya ketua CGH? Jawa Timur 30 hari. Katakan ketua Timur 9 hari. Sampai saya sampaikan ini. Kenapa? Karena saya ingin juga menumbuhkan semangat daripada asatidzah ini untuk khidmat kepada Allah. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW khairukum man hamala Al-Quran. Makanya saya tadi bilang jadinya ustadzah ini cantik semua, ganteng semuanya. Karena jadinya adalah orang yang paling Al-Quran, belajar Al-Quran dan kenapa kok baju hijau? Mereka ini, beliau ini alumni PGP. PGP itu pendidikan guru pendidik Al-Quran. Tiap hari Sabtu dan Ahad biasanya di kantor PPNU sana. Kita belajar Al-Quran untuk di PGP itu di kantor PPNU. Namanya gagah ya Pak. Namanya gagah di PWNU. Ya kata-kata ke lantai 3, kata-kata ke lantai bawah, kata-kata akhirnya diisi orang, akhirnya ngertain nopo. Ya, saya tadi bilang sama saya
ini sekretaris BWN itu tadi, Profesor Akil tadi itu. Terus selain wakil rektor kedua di urusan sini, sekretaris PWNU Jawa Timur yang terbaru, ingat tadi, tak bilang, Profesor Akil, kami ini kan begitu mendengarkan baca Al-Quran tadi itu, itu, ya, orang Surabaya, ya orang JTH, iya, orang JTH. Orang Papua. Jadi kayak dulu truk ini, kayak kalau tadi kita manis, hilang manis sekali tapi. Truk itu kan gitu ya. Saya itu dulu sering dengarkan kapal. Kalau itu larang gitu. Jadi kami ini Profesor Akil, kami ini punya kelas dan sudah 3 angkatan. Nanti tanggal 29 itu angkatan ketiga. Ini angkatan 1 dan 2 dan ada yang angkatan. Satu angkatan 120 sampai 150 mahasiswa. Namanya mahasiswa sama teman kita itu, anak PKBG. Ya tapi alhamdulillah mahasiswa kita itu ada yang pada saat masuk duduk. Begitu di sana itu duduk. Begitu ada sebulan duduk lagi, terus duduk lagi. Ada yang pada saat itu dijemput sama cucunya. Jadi meskipun mahasiswa sudah nenek-nenek, kakek-kakek, gak apa-apa. Tapi sekarang kelihatan cantik-cantik semua. Ganteng-ganteng semua. Mahasiswa begitu. Saya bilang, begini ini gak punya keluarga. Jadi kita gagah. Nanti no kantor BWNU kadang-kadang lantai 3 hasilnya mati pakai kipas angin banteran akhirnya ada yang masuk angin. Oh ya, kami lagi menata. Saya minta kami diberi ruangan sebuah pekerjaan di depan saya itu, di depan kantornya JTH di Jawa Timur ada barang yang kantongnya besar tapi jarang ada rapat, jarang dipakai. Itu meskipun tidak dikasihkan semuanya, sepotong lah. Ya nanti kita lihat kerja. Yang penting saya sudah ngomong. Nanti apalagi ngomong pertanyaan saya selanjutnya saya tanya itu, gimana jadwal ngomong? Gimana jadwal Jawa Timur ikut mana? Untuk PBN, oh ya sudah. Maksudnya kalau nggak ikut PBNU itu kantornya kasihkan JTH aja. Kita ini akhirnya meskipun seperti itu kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa. Yakinlah bahwa orang yang khidmat kepada Al-Quran gak ono dari tadi wong khidmat kepada Al-Quran itu ketelarak-telarak untuk hidupnya ya. Akori ini udah itu berapa? Lah terus nanti kalau saja ini nanti sehari 5 undangan, 1 undangan 1 juta sudah 5 juta. Tahu? Amin. Lalu, loh iya, coba kau ingatin, nggak ada ceritanya orang yang khidmat kepada Al-Quran itu hidupnya sengsara. Saya nggak ketemu. Oh, boy. Ya itu tadi. Ya tapi kata-kata nggak begitu ya pantas. Salah ketua JTH kata-kata juga nggak. Ya, itu waktu biasa saja. Tetapi bahwa orang yang khidmat kepada Al-Quran, khidmat kepada Nahdlatul Ulama ini, ya orang ceritanya sirkuit ketua. Kalau sudah dengan bisa mau Quran, terus suatu ketika pergi dari sholat, sama mampir nang masjid. Iya, begitu nang masjid terus di hari ini, gak mana, pasti tak mirip ngomong. Kau makin
Terus dilesu. Kalau bisa apa? Pasti takut. Minimal bisa minimal jangan tadi. Atau minimal ketua kaki ini boleh dulu sego juga tambahan. Artinya gak bakal urip kita itu pasti terus. Urip kita yang khidmat kepada Al-Quran itu pasti. Oleh sebab itu logonya Jamiatul Qurra wal Hufaz ini adalah ayat Al-Quran di surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Menurut Ustaz Khairuddin, apa Allah itu banyak kok pakai iman? Kok pakai kami? Allah di situ pakai dhamir mutakallim al-ghaib itu dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa Allah ini dalam menjaga Al-Quran ini ingin melibatkan pihak lain untuk ikut menjaga Al-Quran. Wakil Ketua MU. Dan siapa yang dia ajak untuk ikut menjaga Al-Quran ini? Yang mau seneng di Al-Quran itu. Ya jadikan semuanya ini. Ikut menjaga Al-Quran. Lalu guys, jadi ikut menjaga Al-Quran, apa sih? Itu. Hadis Rasulullah mengatakan yang tadi sudah disebutkan oleh Profesor Fakih. Ahlul Quran, ahlullah wa khawsah. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Ya, oleh sebab itu Pak, staf ahli, meskipun saya ini gak ganteng-ganteng amat dan gak sugi-sugi amat, oleh sebab itu saya masih bangga. Ya tapi gini-gini masih banyak yang ada. Gak boleh tapi karena apa? Karena disiapin oleh istri saya di rumah itu disiapin parut ditaruh di almari baju oleh istri saya. Suatu ketika ini saya nyari baju yang sudah lama nggak kepake, jatuh itu Wakil Ketua MU. Loh dah, kopi lama lama dari parut, jadi paling lambi parutnya maksudnya. Kayak malu terakhir mulai normal gimana? Terus notice. Jadi ada sedikit cerita. Ada kiai yang punya istri lebih banyak. Pasti hebat. Kenapa? Karena nonton lurus opan itu lebih sulit daripada ngerambut organisasi sebenarnya. Karena supaya saya Jawa Timur lebih sulit. Mesti itu kan. Oleh sebab itu kalau Anda ya harus sekali menjabat tinggi hebat maksudnya bisa mendamaikan kutub yang berbeda. Pun kita nggak usah ngomong itu, kita ngomong Al-Quran aja. Ngomong itu nanti Ustaz Soekarno nanti ini pulang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kenapa pakai kami? Karena Allah akan kita semuanya. Orang-orang yang cinta pada Al-Quran, pejabat, pastaf, adinul sewu juga bisa menjadi bagian daripada yang menjaga Al-Quran. Kami siapkan kader-kader nanti untuk MTQ, untuk MHQ. Ini ada yang hafid Al-Quran, ada yang qori, ada yang macam-macam lah dari 22 PAC ini. Nanti
bisa menyumbangkan kepada kota Surabaya dalam seleksi MTQ supaya Surabaya tidak menjadi ranking agak bawah lah. Ya sekali-sekali lah Surabaya nanti juara umum. Kita akan bantu ya. Ikut menjaga Al-Quran. Artinya apa? Kita ini ikut khidmat kepada Al-Quran. Oh jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kita ini menjadi bagian daripada orang yang khidmat kepada Al-Quran. Loh, tapi kenapa kalau saya harus khidmatnya itu melalui LP4I, melalui Jamiatul Ulama wal Hufaz. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu ada. Semua si rambut NU tak anggap santriku, kata Hadratus Syekh bukan kata akhir. Dan semua yang tak anggap santriku tak tunggak mau menjadi orang yang husnul khotimah. Itulah. Dan rambut NU itu dikapunten Pak Wakil Ketua NU bukan hanya sekedar menjadi ketua umum PPN, boten. Juga bukan hanya sekedar menjadi wakil ketua NU Surabaya, juga boten. Pengurus ranting, orang-orang yang memang juga serius untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, itu adalah termasuk yang rambut NU. Dan itulah yang didoakan. Dan dengan ini LP4I banomnya Semi Banom. Jamiatul Ulama wal Hufaz banomnya Nahdlatul Ulama. Dengan ikut didoakan oleh Hadratus Syekh menjadi orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah Husnul khotimah ini yang dibangga-banggakan, yang diinginkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dulu sering matur. Sing dikhawatirkan Mbah Mun itu apa? Satu, menjadi orang yang husnul khotimah, khawatir. Nek kita mungkin kayak biasa-biasa. Mbah Mun itu wajib menjadi orang husnul khotimah. Oleh sebab itu Mbah Mun itu donga nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khotimah. Itu bolak-balik sampai. Maka doa Hadratus Syekh itu adalah doa yang sangat luar biasa. Monggo cinten mawon yang ikut khidmat kepada Nahdlatul Ulama, juga khidmat kepada Al-Quran. Jenengan gak ono rugi ini. Jenengan gak ono hal yang merugikan bagi kehidupan jenengan. Pasti menguntungkan. Terakhir, saya ucapkan selamat pada yang dilantik, yang itu adalah pimpinan PAC LP4I di 22 kecamatan yang nanti harus ngurus ini. LP4I ini, Wakil Ketua NU ini adalah yang bergerak di pengajaran Al-Quran pakai metodologi Tartila. Tartila ini metodologi yang dihasilkan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Jamiatul Ulama wal Hufaz. Itu berdirinya atau adanya Tartila itu sekitar tahun 98. Pada saat itu, dan inilah Tartila satu-satunya metodologi Al-Quran, metodologi belajar Al-Quran yang ditandatangani oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada saat itu masih menjadi Ketua Umum PPN. Dan ini bukan punya pribadi, bukan punya pribadi, punya Jamiatul Ulama wal Hufaz. Oleh sebab itu pada saat membentuk metode ini bukan satu-satu, itu waktu itu yang ketuanya Jamiatul Ulama wal Hufaz Jawa Timur itu namanya Ustaz Khairuddin. Ya kalau melihat jenggotnya kayak orang Wahabi, tapi ini NU sebelum lahir sudah NU. Sebelum lahir itu sudah NU. Karena ini menantunya Kiai Rofi'i di Padang. Jadi sebelum lahir itu sudah di NU kan oleh ini, termasuk pada saat itu beliau ini membentuk tim gabung yang diketuai oleh namanya Kiai Haji Sahrul Munir. Sahrul Munir itu kori
aslinya Jombang, pindah ke Kediri, terus pernah hidup lama di Jakarta juga. Waktu itu menjadi dosen tetap di III, Institut Al-Quran. Dosen itu maksudnya dosen sampai. Oleh Kiai Sabdul Mulya sebagai ketua, timnya termasuk saya, termasuk Ustaz Khairuddin, termasuk mantan Rois Majelis Ilmi Mahfud Sholat. Oh, ada 20 lah waktu itu namanya membentuk bikin tafilah ini. Kita masih Fuqara Masakin kan gitu kan ya. Yang punya mobil dari pengurus itu cuma satu. Yang satu ini mobilnya mobil Cherry man. Ya itu ditengok. Cherry itu, waduh, kalau mobil Cherry itu sebetulnya spesial. Pokoknya itu kalau itu bersama Cici. Belakang itu untuk ngangkut buku kadang-kadang ditarik sama rakyat. Jadi ini Cherry special rasa cherry pika. Jadi dia mulai cherry terus. Akhirnya lah reformasi segala macam. Ya alhamdulillah. Tapi tadi melakukan LP lagi. Ini Aceh ya banyak mobilnya dari. Yang nggak tahu mobilnya dosen atau mobilnya. Atau baik tahu. Itu perjuangan. Pada saat kita minta tanda tangan ke Kiai Haji Rahmat Gus Dur pada saat itu, kita baca Fatihah sekali. Ini mau haulnya Gus Dur. Bila Kiai Haji Rahmat Al-Fatihah. Terima kasih. Yang minta tanda tangan ke dalamnya Gus Dur. Gus Dur tidak itu. Dalamnya masih dalamnya apa? Kan itu. Saya tidak. Saya berdua dengan saya itu. Harganya tiket dulu ada kereta yang bagus, kereta yang gaya baru. Harganya tiket gaya baru. Harganya tiket gaya baru itu 3.500. Kita punya uang cuma 15.000. Berdua. Akhirnya berangkat. Begitu nyampe di Jakarta, Gus Dur ke PBNU, Gus Dur ternyata masih di dalam. Kita ke dalam, Gus Dur ke PBNU. Kita tunggu akhirnya. Kita tunggu. Ya, kita tunggu tidur di masjid Al-Nawar yang sekarang di pojokan selatan, timur kan gitu kan saya. Masya Allah. Tidur itu dari kipas anginnya. Nyamuknya cuma satu. Nyamuk banyak. Akhirnya sarung ditaruh ke atas ini yang bawah sedikit. Begitu kita tarik ke bawah yang situ. Tiga itu rasanya malam itu panjang sekali. Kenapa? Karena nggak bisa tidur. Ini saya sampaikan ini karena saya ini masih pelaku sejarah. Orang pelaku sejarah termasuk kaitannya dengan Kongres JKH, Munas JKH di Gero itu tinggal beberapa. Ustaz Khairuddin, Ibnu Hilmi, Ustaz Hamid, saya dan beberapa orang. Ini saya sampaikan bukan dalam rangka tadi kata Pak Fakih, Profesor Fakih, bukan dalam rangka enggak. Dalam rangka perjuangan jenengan ini sebetulnya lebih gampang daripada perjuangan kami. Ya sekarang ini ya kalau seumpama saya sekarang ini menjadi ketua Jawa Timur ya pantas kok. Perjuangannya kan panjang. Bahkan bisa dikatakan terlambat saya jadi ketua Jawa Timur ini. Nah, karena ini sebentar lagi, insya Allah, saya tadi kemarin dapat berita bahwa
dikongreskan nanti bulan Januari, ya insya Allah akan jadi ketua. Ya ini kami bujur nggak apa-apa, tapi jangan serius lebih baik. Amin. Tapi yang kita adalah dalam rangka khidmat kepada. Saya tetap sebetulnya contoh imannya. Ustaz Fadli. Tapi saya ingin mencontohkan yang tidak kenal saja. Sebab ideologi ini, dan begitu Ustaz Fadli, tidak kenal. Tak ada orang yang kenal, nggak kenal. Ideologi ini, hidupnya mulai subuh ketemu subuh lagi. Setiap hari urusan umat, urusan umat. Dari kabar kalau Ustaz Fadli sama takon diri, rumahnya itu jalan Ampel Masjid nomor 17 tembus ke Ampel Menara. Kasih tahu gitu kan, tidak punya pernah takon diri. Hidupnya itu tadi, oh subuh lagi situ terus saya Allah ternyata di dalam hati saya kok dia tak boleh ini keimanan anak bucu ini dia seger-seger anaknya juga sehat-sehat rumahnya tadi dua itu dulu kan rumahnya hanya Ampel Masjid ditembus itu nah ditembus itu apa? Untungnya jalan tuh orangnya enak, bahagia suatu ketika pas bareng dengan saya Dewan Hakim MTQ di Jawa Timur itu makan durian berani kalau saya itu makan durian hanya untuk tombo kepingin tapi di lumayan diwangi oh sufi hasil usaha itu pernah tahu aku bilang begitu soalnya makan durian tapi gak bisa tuku orang dari duit saya ini duit kok akeh, aku bisa tuku tak gawan mana terus ini mulai kalau baik, gak tahu ini duit lagi terus ada ini sih bahagia lebih enak wah khidmat kepada Allah jadi dengan sebab itu akan bahagia akan menjadi orang yang sangat luar biasa kalau dengan khidmat kepada Tuhan ikhlas lagi ojo khidmat dengan Al-Quran dari Allah Ali apa yang kesimpulannya ikhlas namanya tolong di organisasi kalau bagi dia yang akan kadang tukar dikit gak apa ibadah juga itu lalu ibadah pasti kalau benar itu kan lagi kenapa ini kenapa aku organisasi ya itu ini kalau nggak percaya minta tolong bareng-bareng sama dipimpin Ustaz Pak Oni tanya ke mana Ustaz Turki. Contoh yang kedua banyak contohnya banyak tapi saya nggak mau nyebut diri saya tapi saya nyebut orang lain aja karena apa? Aku kan bisa dijaga biju juga yang kedua ada namanya itu ya Abdullah dosen jenengan untuk Nasrul, ya. Beliau ini juara MTQ internasional di Malaysia. Suatu ketika MTQ Provinsi Jawa Timur karena beliau sekarang ketua LPI Jawa Timur, MTQ di Jawa Timur ditaruh di Jombang. Dewan Hakim ditaruh di Hotel Yusra, Hotel Yusra itu hotelnya Yaitan. Kamar yang cilik-cilik jadi dia ngomong rasanya tombol di kamar pasti kalau kamar yang cilik Ustaz Hamid ini ya sama kita ya bisa ya cerita
Doa ente saiki, doa ente saiki dikai umroh, dikai haji, dikai duit akeh. Hanya Jawa Barat kita juara nasional itu bukan hanya itu, ya, dikasih rumah. Nah itu, terus masih ngomong, kori saiki aku suruh mobil cherry. Nah, terus kapan dulu? Mobilnya CRV. CRV. Iya. Kapan dulu? Badan sepeda ceki. Sepeda ceki. Nek wong sing tuwek seumur saya tahu. Nek yang muda-muda nggak tahu. Nggak tahu ya. Sepeda ceki itu sepeda gede, nggak gede sih, nggak cilik tanggung. Itu sepeda ceki. Dulu harganya paling baru itu 22.000. 22.000 bukan 22 juta. Terus sekarang ya sama habis. Di dalam itu ada itu. Apa jadi nggak tinggi punya mobil? Semua office nggak tinggi. Ya, kamar sebelah itu ya tadi ada orang kaya. Orang kaya. Saya kenal, saya belum tahu namanya, tapi kalau saya sebut namanya, nanti khawatir nanti salah satu datang ke sana. Orang kaya ini datang sama kita. Jadi, amin. Niki kontaknya, niki STNK-nya, BPKB ini sekedar paling masih diambil oleh supir saya. Saat itu Kiai Hamid dibeli mobil Kiai terbaru dengan harga 570 juta. Pertanyaan sopo sing milih no wong soge itu Kiai mobil terbaru. Kenapa karena ini kita ya? Dikira gak kepingin, sama. Tapi diberi otaknya orang itu oleh Allah kepada usaha untuk ngasih usaha. Usaha Hamid itu bawa pulang mobil dari Jombang ke Surabaya nggak bisa. Usaha Hamid itu orangnya kecil, jadi nggak nyampe. Kalau ini kasih nggak nyampe, karena kami itu besar kan, nggak nyampe. Itu kalau jenengan nggak percaya sekarang Ustaz Hamid itu ketua LPTI Jawa Timur dan orangnya menjadi imam besar, salah satu imam besar di Masjid Al-Akbar. Jenengan cek ke sana. Kan gurunya jenengan, dosennya jenengan. Tanya, bener tak omongannya? Nek omongannya Hamid nggak bener sama kamu. Malah cakap itu bagus. Itu adalah orang-orang yang khidmat kepada Al-Quran. Orang yang dalam bayar zuhur min haitsu la yahtasib akan diberi rezeki dari yang kita tidak tahu arahnya dari mana. Ya, semoga saya berdoa terakhir kali. Semoga jenengan ini bisa melaksanakan tugas-tugas ini meskipun insya Allah gampang, tapi akan menjadi berat kalau semua jenengan tidak ikhlas, jenengan tidak niat untuk khidmat kepada Al-Quran. Maka akan menjadi ringan kalau niat khidmat dan niat ikhlas untuk khidmat kepada Al-Quran. Pasti dikasih jalan dalam kehidupan ini. Dan kita pasti dikasih jalan oleh Allah dalam hidup ini. Paling akhir, sampai saya mesti gini, kenapa? Aku puasa jadi kan tidak semangat menjadi guru. Yang terakhir sekali, saya mendoakan kepada semua yang hadir di dalam forum ini. Sing sibuk bah ngurusi kosong-kosong kursi tok masang kumpul-kumpul tok gak apa-apa. Tak doakan semuanya orang yang sibuk dan orang yang hadir di dalam forum ini menjadi kehidupan yang bahagia di dunia. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita diberi rezeki oleh Allah yang banyak, yang halal, yang barokah. Lalu kita mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in man yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan yang sudah memberikan arahan dan dukungan
Tuhan kepada kita semuanya, khususnya sudah dilantik di siang hari ini PLC yang membagi jigihan Kecamatan Sesuai, semoga semakin sukses, semakin lancar maju untuk berkhidmat di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.